Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 131. Kita mulai dari makna lafaz. Yang pertama makna yarfa'u atau ia mengangkat. Kata ini digunakan pada bentuk fisik yang diletakkan, kemudian diangkat dari tempatnya tersebut. Digunakan juga dalam hal pembangunan, maka ia bermakna meninggikan bangunan tersebut. Ayat ini dipergunakan dalam bentuk fi'il mudhari' atau masa kini bermakna mengundang setiap orang untuk membayangkan dan menghadirkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah yang hanya mengharapkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata qawaid. Kata qawaid yaitu bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti pondasi yang dibangun dinding di atasnya. Sedangkan al-bait yang dimaksud adalah Ka'bah, yaitu bangunan yang dijaga oleh Allah dan disucikannya. Kemudian kata manasik yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 128. Manasik adalah tata cara, waktu, dan tempat-tempat melaksanakan haji. Sedangkan kata tub berasal dari kata-kata tabayatubu yang artinya meninggalkan perbuatan dosa dengan cara yang terbaik. Ia dianggap sebagai bentuk permintaan maaf yang paling mengena. Sedangkan taubat secara syar'i adalah meninggalkan perbuatan dosa karena buruknya perbuatan tersebut. Menyesali terhadap perbuatan yang telah dilakukan, bertekad kuat untuk tidak melakukannya, dan memperbaiki sebisa mungkin perbuatan yang masih bisa diulang. Sedangkan pada ayat 128, makna tub adalah permohonan doa agar Allah menerima taubat mereka. Kemudian kata hikmah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 129 berasal dari kata hakama adalah mana'a yang berarti mencegah atau menghentikan dengan tujuan memperbaiki. Sedangkan arti dari kata hikmah adalah mencapai kebenaran dengan menggunakan ilmu dan akal. Maka yang dinamakan hikmah dari Allah adalah mengetahui sesuatu serta mewujudkannya dengan sangat tepat. Sedangkan yang dinamakan dengan hikmah dari manusia adalah mengetahui sesuatu yang ada dan melakukan kebaikan. Kata hukmun itu lebih umum dari hikmah, maka setiap hikmah pasti adalah hukum. Akan tetapi tidak semua hukum dapat dikatakan hikmah. Kemudian kata millah bermakna sama dengan kata dinun, yaitu sebuah nama atau ajaran atau agama yang di dalamnya terdapat syariat Allah yang diturunkan kepada para nabinya supaya ia disampaikan kepada para hambanya. Maka millah juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yang Allah syariatkan, sedangkan kata dinun digunakan sebagai gambaran atas pelaksanaan syariat tersebut, atau dalam arti lain ia bermakna ketaatan. Para pendengar yang budiman, berikutnya mari kita lihat makna ayat. Yang pertama adalah ayat 127 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya, lalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal mereka berdua. Kemudian ayat 128, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua adalah orang yang tunduk patuh kepada Islam dan juga patuh kepadamu. Maksudnya adalah jadikanlah kami ini teguh di atas jalanmu, yaitu di atas Islam, atau tambahkanlah keteguhan kami di atasnya. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah keimanan dan amal soleh. Kemudian wa min zurriyatina maksudnya adalah dan di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Maksudnya jadikanlah pula di antara keturunan kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat lain mengatakan mereka adalah orang Arab karena mereka merupakan keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa arina manasikana artinya dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rob, tunjukkanlah manasik kami." Kemudian Jibril mendatanginya di Ka'bah dan berkata, "Tinggikanlah dasar bangunan Baitullah." Maka Ibrahim pun meninggikannya dan menyempurnakan pembangunannya. Kemudian Jibril memegang tangan Nabi Ibrahim dan membawanya ke Mina. Dan ketika sampai di Jumratul Aqobah, tiba-tiba iblis berdiri di atas pohon. Maka Jibril berkata, "Bertakbirlah dan lemparlah iblis itu." Maka Ibrahim pun bertakbir dan melemparnya. Maka iblis pergi ke Jumratul Wusta. Kemudian Ibrahim mengulangi apa yang ia lakukan dari hal yang pertama tadi. Begitu pula yang ia lakukan di Jumratus Salisah. Kemudian Jibril memegang tangan Nabi Ibrahim dan membawanya ke Masy'aril Haram dan berkata, "Ini adalah Masy'aril Haram." Kemudian membawanya ke Arafah dan berkata, "Kamu telah mengetahui apa yang telah kutunjukkan kepadamu sebanyak 3 kali." Ibrahim menjawab, "Iya." Lalu Jibril berkata, "Maka serukanlah untuk berhaji." Ibrahim menjawab, "Bagaimana aku menyerukannya?" Jibril berkata, "Katakanlah, wahai manusia, jawablah panggilan Tuhanmu." Maka para hambanya menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Maka yang menjawab seruan Nabi Ibrahim ketika itu adalah orang yang berhaji. Pelajaran yang dapat kita ambil menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau adalah mudaris tafsir di Masjidin Nabawi, dari ayat 128 ini adalah yang pertama, anjuran untuk meminta keistiqomahan di atas agama Islam untuk diri sendiri dan anak keturunan sampai maut menjemput. Yang kedua, kewajiban untuk mempelajari manasik haji dan umroh bagi siapa saja yang ingin melakukan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maknanya adalah Nabi Ibrahim
dan Nabi Ismail, mereka berdua juga meminta kepada Allah agar Allah mengutus Rasul dari keturunan keduanya, lalu membacakan ayat-ayat Allah serta mengajarkan isi Alkitab dan sunnah-sunnah nabinya, serta mensucikan mereka dengan keimanan dan amal soleh, dan dengan akhlak dan perangai yang baik. Allah mengabulkan doa keduanya dan mengutus Rasul dari anak keturunan Ismail sebagai pemimpin bagi kaum muslimin dan panglima umat manusia di hari kiamat nanti, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah ditegaskan sendiri oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Aku adalah seorang yang didambakan oleh Ibrahim dan kabar gembira yang diberitakan oleh Isa alaihissalam." Pelajaran yang diambil dari ayat ini, yang pertama, kewajiban untuk mensucikan jiwa dengan keimanan dan amalan soleh, serta menghiasinya dengan akhlak, ilmu, dan hikmah. Yang kedua adalah anjuran untuk membaca Asmaul Husna ketika hendak berdoa kepada Allah. Berikutnya ayat 130. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Makna ayat, Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya mengenai sikap Nabi Ibrahim yang benar pada akidah, keikhlasan, amal soleh, kejujuran, kesetiaannya. Maka itu memperjelas bahwa agama yang dibawanya adalah agama yang benar. Lalu Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim." Barang siapa yang benci kepada agama Ibrahim, yaitu agama yang lurus, terang, dan mudah, yang membencinya hanyalah orang yang tidak tahu jati dirinya sendiri, tidak mengenal kebersihan dan kesucian, serta kesempurnaan dan kebahagiaan dirinya. Pada ayat ini juga Allah menyebutkan nikmatnya bagi Ibrahim dan keutamaannya yang didapatkan, yaitu Allah Ta'ala telah memilihnya sebagai Rasul di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Pelajaran yang dapat diambil bahwa hanya orang yang bodoh, yang tidak tahu keadaan dirinya saja yang membenci agama Islam, yang ingin meninggalkannya atau mencari agama yang lain. Berikutnya adalah ayat 131. "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Makna kata aslim menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah berserah dirilah terhadap perintah dan larangan dari kami dan beribadahlah kepada kami. Maksudnya kepada Allah, dan janganlah menyembah selainnya. Mana ayat bahwa Allah Ta'ala menyebutkan bahwa pilihan itu terjadi karena telah memenuhi semua perintah Rabb-Nya dengan meluk agama Islam tanpa ada keraguan sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tadabbur surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 131. Astaghfirukum, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.